Good afternoon ladies and gentlemen. Taksonomi Bloom pertama kali dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom yang lahir pada tanggal 21 Februari 1913. Beliau adalah seorang psikolog yang berasal dari Pennsylvania, serta sangat banyak berkontribusi dalam penyusunan taksonomi tujuan pendidikan dan teori belajar tuntas. Jadi apa itu taksonomi? Masih bingung kan? It's alright, saya juga bingung. Taksonomi sendiri berasal dari dua suku kata Yunani kuno, yakni taksis yang berarti pengelompokan atau pengurutan dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Kini Anda dapat mengetahui jika taksonomi dapat diartikan pengurutan berdasarkan aturan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh ilmuwan Swedia Carl Linnaeus, ahli botani yang pada abad ke-18 berhasil menggambarkan sistem klasifikasi pada organisme hidup, yang kemudian dikenal sebagai binomial nomenclature. Taksonomi Linnaeus termasuk salah satu kontribusi penting dalam biologi yang membantu mengorganisir dan mengklasifikasikan berbagai jenis organisme berdasarkan karakteristik morfologis mereka. Seiring perkembangan zaman hingga kita tiba di era revolusi 4.0 ini, taksonomi Bloom mulai digunakan dalam ilmu komputer yang biasanya dipakai untuk mengkategorikan data, informasi, atau objek berdasarkan atribut tertentu seperti dalam pencarian dan pengindekasian data. Ini membantu dalam pengaturan dan akses yang lebih efisien terhadap informasi. Kita tahu taksonomi Bloom sudah diadopsi oleh berbagai lembaga di negara ini, mulai dari guru hingga dosen sejak pertama kali diperkenalkan tahun 1970. Gunanya antara lain sebagai kerangka kerja merancang kurikulum, mengembangkan materi pembelajaran, dan mengukur hasil belajar siswa. Anda tentunya tahu dahulu pendidikan tidaklah seperti sekarang. Banyak pula gagasan yang tidak diketahui kebenarannya. Benjamin S. Bloom tidaklah berbeda. Dalam rangka riset pola pikir dan perasaan manusia, dia melakukan berbagai penelitian. Sebagai psikolog pada zaman tersebut, Bloom juga mungkin terinspirasi dari secuil buku-buku Sigmund Freud atau Carl Jung. Bayangkan saja betapa sedikit rujukan yang dapat Bloom ambil demi menciptakan gagasannya sendiri. Contoh yang saya kutip dari Shadows of Forgotten Ancestors, Darwin saja baru mampu menerbitkan esai Origin of Species pada usianya yang ke-50, usai melakukan berbagai ekspedisi global. Inti yang ingin saya utarakan ialah jangan selalu menyalahkan sistem pendidikan negara kita. Berusahalah meraih prestasi di sekolah, berusahalah untuk tidak mendiskriminasi yang lemah. Ulang. Lihatlah rivalitas positif antara Darwin dan Wallace. Wallace selalu menyebut evolusi sebagai teori Darwin, sementara Darwin selalu mengakui temuan mandiri Wallace. Pembelajaran berkembang dari pemahaman hingga analisis mendalam. Dalam tahap aplikasi, pengetahuan dan pemahaman digunakan dalam situasi praktis, seperti mengaplikasikan rumus matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bagian dari 6 tingkat kognitif, yang juga disebut tingkat berpikir atau tingkat pemahaman. C1, knowledge atau pengetahuan, di mana pelajar sekedar dituntut untuk mengingat informasi. Pengetahuan adalah seperti memiliki bahan bangunan, di mana Anda memiliki berbagai material yang diperlukan untuk membangun rumah, tetapi belum mulai membangunnya. C2, comprehension atau pemahaman, pelajar seharusnya dapat memahami informasi dengan menjelaskannya dengan kata-kata mereka sendiri. Pemahaman adalah seperti membaca peta dengan cermat, di mana Anda memahami jalan-jalan dan tujuan tanpa harus mengemudi, hanya dengan melihat. Application atau penerapan melibatkan penggunaan pengetahuan dan pemahaman untuk memecahkan masalah atau menerapkan informasi dalam situasi baru. Aplikasi mirip dengan memasak menggunakan resep yang baru Anda pelajari, di mana Anda mengambil pengetahuan tentang bahan-bahan dan langkah-langkah dan menerapkannya dengan tepat untuk menciptakan hidangan yang lezat. Pada tingkat analisis, pelajar harus menguraikan informasi menjadi bagian-bagiannya, mengidentifikasikan pola, dan menghubungkan beberapa potongan informasi. Pada tahapan ini kita didorong untuk mengurai informasi menjadi komponen-komponen terpisah dan menemukan hubungan antara satu sama lain. Misalnya saat Anda mulai menerka-nerka plot twist dalam film-film David Fincher atau detektif ulung macam Sherlock Holmes dan Hercule Poirot yang memecahkan misteri dengan mengungkap clue-clue kecil yang ada. Pada tingkat evaluasi, pelajar harus mampu menilai informasi atau argumen secara kritis berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Sebagaimana seorang juri yang memberikan penilaian usai persidangan yang telah lama berlangsung. C6, sintesis. Pada level ini pelajar harus mampu menggabungkan elemen-elemen secara inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru, seperti ide-ide, desain, atau solusi. Sekarang kita mencapai tahapan seorang kreator atau seorang seniman, menciptakan karya seni baik itu lukisan maupun musik dari imajinasi kita sendiri. Proses seorang seniman dalam menghasilkan inovasi telah kita tempuh.
Dimulai dari tingkat C1 hingga tiba di sini. Usai menilik secuil dari sejarah taksonomi seperti seorang pelukis yang memulai dengan bahan mentah hingga menciptakan lukisan indah. Taksonomi Bloom membantu membangun fondasi pendidikan yang sama kokohnya dengan ahli biologi dalam merinci organisme sistem klasifikasi. Sebagai pelajar kita berusaha mencapai tingkat pemahaman yang sama, maka bersama-sama mari membahu saling membantu menuju tingkat sintesis. Seringkali akibat kelalaian, kebanyakan dari kita menyesal telah bersekolah, mengira tak menemukan apa-apa di sana. Ternyata sebagian benar. Taksonomi ini seperti peta yang membimbing kita melalui hutan pendidikan, dan tentunya tidak setiap orang mampu melewatinya, serupa seleksi alam. Bagaikan karakterisasi hutan dalam Norwegian Wood karya Murakami, yang membimbing pengalaman pembelajaran seseorang. Akan tetapi, Anda masih mampu untuk terus menjelajahi berbagai tingkat berpikir, dengan keterampilan semakin bertambah seiring hari, dan terus mengejar pengetahuan, seperti para pionir dalam mencari pengembangan diri mereka yang terbaik.